Cinta yang pulang setelah 20 tahun. Sebuah kisah cinta antara Yayan dan Henny. Ini adalah karya fiksi murni, dibuat untuk tujuan hiburan. Semua nama, tempat, dan kejadian hanyalah hasil imajinasi. Jika ada kesamaan dengan kehidupan nyata, itu hanyalah sebuah kebetulan belaka. Kisah ini tentang persahabatan, perjuangan anak rantau, cinta yang tak sampai, hingga kesempatan kedua yang datang di waktu yang tak terduga. Angin sore berhembus pelan dari arah Sungai Musi. Sebuah kapal kecil dari Belitung merapat di dermaga tua kota Palembang. Turunlah seorang pemuda kurus dengan rambut agak gondrong dan koper yang terlihat lusuh. Namanya Yanuar, tapi nanti semua orang akan memanggilnya Yayan. Matanya berbinar penuh harapan. Ia datang dengan mimpi sederhana, kuliah, sukses, dan membanggakan orang tua. Namun ia belum tahu, Palembang tak hanya akan memberinya ilmu, kota ini juga akan memberinya tawa, air mata, keluarga baru, dan sebuah cinta yang akan tersimpan rapat selama 20 tahun. Hari pertama kuliah menjadi hari yang paling memalukan bagi Yayan. Karena logat Belitungnya yang masih kental, ia salah masuk kelas. Saat dosen sedang menjelaskan dengan serius, Yayan membuka pintu. "Permisi Pak, ini kelas English Proficiency ya?" Satu ruangan tertawa terbahak-bahak. Dosen itu melepas kacamata. "Kalau saya mengajar hukum pidana, mungkin kamu sudah saya penjarakan karena mengganggu ketertiban." Wajah Yayan merah padam. Tiba-tiba dari pojok belakang ada yang berteriak, "Woi anak pulau, sini duduk!" Dan disitulah awalnya Yayan bertemu dengan geng paling amburadul di kampus yang kelak menjadi keluarganya. Mereka berlima, sangat akrab. Ada Titok, tubuh kecil tapi mulut paling berisik. Ketawanya keras banget, kayak motor lagi batuk-batuk. Ada Kandar, paling gemuk dan hobi naik gunung. Tapi kalau ke kampus, tujuannya cuma satu, ngajak makan bakwan dan model di warung Raju. Ada Witeman Edison, atau panggil saja Widi. Pendiam, sangat pintar, tapi rambutnya sering berantakan. Kalau ujian, dia selalu juara kelas. Lalu ada Nopizon, paling ganteng, bijaksana, suaranya berat, rambutnya selalu rapi, ibarat aktor film India versi Palembang. Dan terakhir, Yayan, si anak rantau yang polos dan tulus. Mereka bagai satu tubuh. Kalau satu dihukum, semua ikut dihukum. Kalau satu lapar, ya semuanya ikut puasa bersama. Hingga suatu pagi, suasana kelas tiba-tiba hening. Seorang gadis masuk, memakai kemeja putih dan jeans biru. Rambutnya sebahu, wajahnya sangat lembut. Tapi jalannya tegak dan kencang, kayak preman pasar. Namanya Henny. Saat duduk, ia menarik kursi dengan keras. "Bruk!" Semua orang kaget. Titok berbisik ke Yayan, "Cantik nian, tapi auranya kayak ketua geng motor." Dan saat itu juga, Yayan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, Henny duduk tepat di depan Widi. Dan sejak hari itu, mata Henny hanya tertuju pada satu orang, Widi. Henny sering sekali perhatian ke Widi. "Wid, aku bawain pempek." "Oh, taruh bae," jawab Widi tanpa menoleh. "Wid, aku fotokopi catatan buat kau." "Oh, makasih," singkat saja. "Wid, kau capek ya?" "Iyo, selesai, gitu aja." Titok sampai kesal. "Ya Allah, Wid, cewek secantik itu perhatian sama kau malah jawabnya macam ngobrol sama petugas PLN." Memang sifat Widi cuek banget. Ia sibuk belajar dan sama sekali tidak sadar kalau Henny menyukainya. Sementara itu, Yayan makin patah hati. Ia selalu gugup kalau dekat Henny. Pernah suatu hari, Henny pinjam pulpen. Karena terlalu panik, Yayan malah ngasih sisir. Henny bengong. "Kau pikir aku mau nyatok rambut?" Satu kelas pun tertawa.
Tapi siapa sangka, di balik mulutnya yang cerewet, Titok ternyata juga mencintai Henny. Ia sering memandangnya dari jauh. Namun Titok sadar, Yayan sangat mencintai gadis itu. Maka ia memilih memendam rasa itu sendirian. Suatu malam di warung kopi, Titok berkata pelan pada Nopizon, "Kalau nanti Henny milih Yayan, aku ikhlas." Nopizon menatapnya dalam. Kadang yang paling sakit itu bukan kehilangan, tapi berpura-pura biasa saja. Titok tersenyum kecut, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Hari-hari mereka penuh warna. Makan pempek bareng, ngamen di bis kota cuma biar bisa naik gratis, berantem sama kenaik bis gara-gara kurang ongkos. Bahkan pernah mereka nggak makan seharian gara-gara masakannya kosong. Buat Yayan, hidup terasa sempurna. Ada sahabat, ada mimpi, dan ada Henny. Meski Henny tak pernah melihatnya seperti ia melihat Widi. Hingga suatu malam di acara kampus, Yayan memberanikan diri. Tangannya gemetar hebat. "Henny, aku suka sama kau." Henny diam lama, lalu tersenyum pilu. "Yayan, kau baik, tapi hati aku dak ado di kau." Celep, rasanya seperti disambar petir. "Hati kau di Widi ya?" tanya Yayan pelan. Henny hanya menunduk. Malam itu, untuk pertama kalinya, Yayan menangis terseduh di kamar kosnya. Nopizon yang melihat pun ikut sedih. "Yayan, cinta tak seindah kenyataan. Jangan bersedih. Tapi setidaknya hargai usahaku yang mencintainya," sahut Yayan lirih. Nopizon hanya bisa diam sambil menghabiskan pempek belanjaan Yayan. Waktu terus berjalan. Mereka akhirnya wisuda. Tawa dan foto kenangan terabadikan. Tapi ada hati yang tertinggal patah. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang. Henny menikah dengan Iwan, senior kampus yang mapan dan romantis. Yayan hanya diam mendengarnya. Ia tersenyum, tapi malamnya ia bakar semua surat cinta yang pernah ia tulis untuk Henny. Sahabat-sahabatnya pun mulai berpisah mengejar mimpi. Kandar ke Jakarta, Titok jadi guru, Widi jadi dosen, Nopizon jadi pengusaha, dan Yayan, ia pulang ke Belitung membawa luka yang belum kering. Namun waktu mengubah segalanya. Yayan yang dulu anak kos lusuh, kini berubah menjadi pengusaha tambang dan energi yang sangat sukses. Orang-orang kini memanggilnya Pak Yanuar. Tapi di balik jas mahal dan mobil mewahnya, nama Henny tak pernah hilang dari hatinya. Sementara itu, kehidupan Henny ternyata tak seindah impiannya. Rumah tangganya hancur, suaminya ternyata berselingkuh. Pertengkaran, air mata, dan kekecewaan menghiasi harinya hingga mereka bercerai. Henny sempat menikah lagi, tapi kembali gagal. Kini ia hidup sendiri. Wajahnya masih cantik, tapi matanya tak lagi secerah dulu. 20 tahun berlalu, suatu hari Yayan datang ke Prabu Muli untuk urusan bisnis. Hujan turun sore itu. Ia singgah di sebuah rumah makan sederhana. Saat hendak memesan kopi, matanya terpaku. Di sudut ruangan, ada seorang wanita sedang menyajikan makanan. Rambutnya panjang, wajahnya lebih dewasa. Tapi senyum itu, Yayan pasti mengenalnya. "Henny?" Wanita itu menoleh perlahan. Cangkir di tangannya hampir jatuh. "Yayan?" Dunia seakan berhenti berputar untuk sesaat. Mereka mengobrol panjang lebar malam itu, mengenang masa kuliah, mengingat kelakuan sahabat lama, dan betapa kerasnya kehidupan yang mereka lalui. Henny tertawa saat teringat kejadian pulpen dan sisir dulu. "Dasar kau nih memang dari dulu aneh." Namun tawa itu berubah saat Henny mulai bercerita tentang gagalnya ia membangun rumah tangga. "Aku gagal, Yan," ucapnya lirih. Yayan menggeleng pelan, menggenggam tangan wanita itu erat-erat. "Dak, kau cuma pernah salah memilih jalan." Beberapa bulan kemudian, Yayan kembali ke Prabu Muli. Bukan membawa proposal bisnis, tapi membawa sebuah cincin. Di taman yang tenang, Yayan berkata,
Dulu aku pernah kehilangan kau. Aku tidak mau kehilangan lagi. Henny, maukah kau hidup sama aku? Henny menangis bahagia. Umur kita sudah bukan anak kuliahan lagi, Yan. Yayan tersenyum. Tapi hati aku masih sama. Akhirnya, setelah 20 tahun berpisah, cinta itu pun pulang ke rumahnya. Di malam pernikahan mereka, semua sahabat lama berkumpul kembali. TikTok yang kini sudah botak tertawa paling keras. Kalau dari dulu Henny milih Yayan, mungkin aku udah jadi darah tinggi. Kandar sibuk mengambil makanan berkali-kali. Widi baru tersadar sekarang. Ia memukul jidatnya sendiri. Ya Tuhan, pantesan dulu aku sering dibawain pempek. Dan Nopizon berkata dengan bijak. Kadang cinta sejati bukan yang datang paling cepat, tapi yang tetap tinggal walau waktu sudah berjalan sangat lama. Yayan memandang Henny, wanita yang dulu gagal ia miliki, kini telah kembali utuh di sisinya. Di bawah langit Sumatera yang tenang, anak rantau dari Belitung itu akhirnya menemukan rumah di hati seseorang yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Persahabatan sejati takkan pernah mati meski waktu memisahkan. Dan ingatlah, tidak semua cinta hadir tepat waktu. Kehidupan kadang membawa kita pergi jauh, hanya untuk dipertemukan kembali di waktu yang terbaik.